seandainya ada satu orang dapat hidayah lewat ajakanmu, itu lebih baik daripada kamu dapat onta merah yang sangat besar. Tahu nggak harga onta merah di Arab Saudi itu milik raja-raja rata-rata. Harganya 2 miliar, Bu. Bayangkan tuh, dapat ke 2 mobil Alphard, itu onta merah, itu onta besar. Yang kalau dia tidak makan di gurun pasir 2 bulan dia kuat. Yang kalau dia lari, larinya lebih kencang daripada kuda. Onta merah itu hewan paling kuat dan paling mahal harganya di tanah Arab. Namanya Humurun Na'am. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, terkhusus Ketua Fokus dan seluruh jajarannya, ustadz-ustadz yang ada, tokoh masyarakat di BTP, ibu-ibu majelis taklim yang Masya Allah dari jilbabnya ketahuan mana majelis taklim ini, mana majelis taklim ini. Masya Allah. Ini yang ada Palestinanya majelis taklim apa, Ki? Oh, pengurus. Oh, beda memang kalau pengurus, banyak anggarannya, ya. Masya Allah, tabarakallah. Iya, masing-masing tahu, Masya Allah. Baik. Yang hijau ini apa, Bu? Oh, At-Taqwa Tawa. Iya. Blok M ada, Blok M? Oh, ada Tawa, Masya Allah. Bloknya bapakku saya. Baik, iya. Blok AB ada, Blok AB? Fastabiqul khairat ada? Nggak ada. Az-Zumar? Ada Zumar? Oh, Masya Allah, baik. Al-Muamalah? Oh, banyak ya, Masya Allah. Iya. Saya waktu diundang, saya bilang, Ais, apa ini? Fokus. Aduh, sebenarnya ini tidak bisa, gak kenapa ada jadwal kok bisa asar. Terus saya cek, Pak mati nih, kalau fokus ini nanti dimarahi bapakku. Iya. Jadi saya harus isi orang, Masya Allah. Dan saya tahu di sini banyak fans luar biasa ibu-ibu ini. Yang kalau kita tidak hadir, nak ceritain di Facebook. Iya. Ustadz terkenal tidak mau dia ceramah di BTP. Astagfirullah. Ada dulu ibu-ibu DM saya, Bu. Main Facebook tong ibu-ibu. Orang BTP, saya tidak usah sebut namanya. Mudah-mudahan tidak ada jualannya. Dia bilang, Ustaz, kuliah sama artis di Jakarta, ceramah ke depannya artis, kuliah di YouTube-nya Atta Halilintar, mentah-mentah di sana tidak mau mampir ke BTP. Astagfirullah. Enggak, Bu. Ya, kalau diundang kita datang, insya Allah. Selama tidak bertabrakan dengan jadwal. Ibu-ibu sekalian, saya kasih tahu ada amalan. Ya, kita bicara tentang fokus ini, tentang dakwah. Ada amalan yang tidak mungkin ditolak Allah. Sholat kita itu tidak ada notifikasinya, ibu-ibu sekalian. Habis sholat kita tidak tahu diterima atau tidak. Betul atau tidak? Puasa sunnah ada yang rutin Senin Kamis di sini banyak, saya yakin banyak. Tapi ada nggak WA masuk atau SMS masuk? Alhamdulillah puasa tak diterima. Ada atau tidak? Tidak ada. Tapi ada satu amalan. Percaya sama saya. Ikhlas tidak ikhlas belakangan, pasti diterima Allah. Apa itu? Mengajak orang lain dalam kebaikan. Ada orang bilang begini, jangan kau ajak orang lain dalam kebaikan kalau kau tidak ikhlas. Salah. Ajak saja. Karena semua pahala orang itu akan kita dapatkan, ikhlas atau tidak urusan Allah. Inilah yang dinamakan dengan dakwah. Lihat ayatnya dalam Fussilat. Wa man ahsanu qawla mimman da'a ila Allah. Ada nggak yang lebih baik pekerjaannya? Ada nggak yang lebih baik perkataannya? Mimman da'a ila Allah. Dari orang yang mengajak pada kebaikan. Bapak Ibu, agama ini kata Rasulullah bukan sholat. Inti agama ini, kalau Nabi bilang gini, al-hajju arafah, inti haji wukuf di Arafah. Nggak wukuf di Arafah, batal hajinya. Tapi agama apa? Agama bukan ad-dinus sholah. Agama ini bukan sholat. Sholat itu tiang. Makanya as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Tapi inti agama bukan sholat. Ad-dinu an-nasihah. Agama nasihat.
Selama Moki dengar orang bernasehati dan Moki menyampaikan nasihat, selama itu ada agama dalam diri kita. Ada orang udah sholat, tadinya belum sholat, hijrah dia. Dulu suka mabuk, dulu suka nge-DJ, dulu suka nge-floor, misalkan dulu suka narkoba, hijrah dia, sholat. Tadinya gak pakai jilbab, tadinya pakaiannya, na'udzubillah, bapak-bapak tadinya gak sholat, terus dia hijrah sholat. Kalau dia sholat, Masya Allah, siapa orang yang menghijrahkan dia akan dapat pahala. Dia dengar ceramahnya siapa, dia dengar bimbingannya siapa, dia dengar tuntunannya siapa, siapa yang ajak dia sehingga dia sadar semua pahala orang ini sampai dia mati dikasih sama orang yang ajak dia. Pak, kenapa tidak ada majelis talim bapak-bapak? Saya tanya Ki, Pak, kenapa Pak? Mau kita tahu Ustaz, saya kasih tahu Ki, di mana-mana kompleks kalau mau rame ibu-ibu. Makanya saya tanya, kalau majelis talim ada enggak? Saya tidak pernah temukan di Makassar. Ustadz, datang Ki dulu majelis taklimku. Terus saya tanya Ki, majelis taklim bapak apa namanya ini? Dia bilang tidak ada Ustadz. Ibu-ibu ini yang punya acara. Bu, kenapa ibu-ibu majelis taklimnya rame? Kenapa bapak-bapak tidak ada yang rame Pak? Mohon maaf Pak, karena ibu-ibu cerewet Ki. Bu, Pak dengar ini. Siapa yang pulang ceramah baku cerita-cerita di kompleks? Ibu-ibu. Bagus itu ceramahnya itu Ustadz. Wih, begini tadi nak. Wih, nah bilang Ustadz, kalau bangun malam mau kau tahajud paling bagus sepertiga malam terakhir. Karena kalau kau sholat di jam 11, jam 12, tahajud juga namanya, tapi beda pahalanya. Kenapa? Karena kalau kita bangun jam 2, ada Allah di langit dunia, itu namanya sepertiga malam terakhir, lebih dijawab doa. Ada hadisnya di Bukhari, siapa yang berdoa dijawab, siapa yang istighfar diterima istighfarnya, siapa yang tobat dikasih tobatnya. Kapan? Sepertiga malam terakhir. Jadi beda pahalanya tahajud jam 11 dengan tahajud jam 2. Siapa bilang tadi tuh? Ustadz Farrozi, ada beda hadisnya di Bukhari. Cari nih. Wih, bagus itu Ustadz. Yang bisa cerita begini ibu-ibu. Wallahi saya bilang, bapak-bapak ini kalau pulang sampai rumah boro-boro dia cerita sama istrinya, pingin langsung tidur. Betul tidak Bu? Siapa yang paling selalu cerita ceramahnya Ustadz? Ibu-ibu. Makanya Pak, jangan lawan ibu-ibu. Kalau ada orang naik motor, dia sen kiri, dia belok kanan, cuma ibu-ibu. Nggak ada. Kalau saya bawa mobil Bu, baru ada ibu-ibu depanku, daripada saya lambung, saya ada apa-apa, mending saya tunggu dia belok. Dan demi Allah Pak, saya kira itu cerita di Instagram Ji, cerita di TikTok, cerita di Facebook. Wallahi 5 kali ini kutemukan di depan mataku. Ada lalu ibu-ibu betul-betul subhanallah luar biasa. Nah siksa betul Ki. Kenapa? Dia jalan di tengahnya garis, padahal ada kanan ada kiri. Jadi ada 2 mobil, mobilku dan 1 mobil lagi. Terpaksa itu mobil berjejer di belakang semua, tidak ada yang berani lambungin ibu. Kenapa? Karena saya di kanan, mobil satu lagi Avanza di kiri. Ini Bu sen kanan, tapi saya feeling dia pasti belok kiri. Yang ini, yang Avanza sama feelingnya. Mungkin kami sama-sama sudah pernah terzolimi oleh ibu-ibu. Daripada apa-apa. Jadi kami tungguin betul ini ibu jalan dengan santainya, tidak pakai helm lagi. Subhanallah, tabarakallah, masya Allah, masya Allah. Tidak ada ibu-ibunya di sini. Betulan itu ibu belok kiri betul. Nah lupa sennya mungkin kasihan. Itu sen tadi belok kanan yang sebelumnya. Iya. Subhanallah. Baik, kita lagi lihat lagi. Lihat, ada hadis Nabi begini Bu, perhatikan Bu, perhatikan. Sholat tidak ada notifikasi diterima, puasa tidak ada, mengaji, baca Quran Ki, ada info dari malaikat diterima, tidak ada. Tapi dakwah pasti diterima. Apalagi kalau dakwah itu diamalkan, belum diamalkan saja sudah sampai pahalanya. Makanya tadi ayatnya, waman ahsanu qawla, adakah yang lebih baik perkataannya, mimman da'a ilallah, dari orang yang selalu ajak orang lain untuk kebaikan. Bu, seandainya ada syarat mengajak orang lain masuk surga, harus pernah lihat surga, maka tidak ada nih penceramah di bumi. Betul atau tidak? Seandainya dibilang, Ustadz, bukankah ustazah
Ustadz, saya bukan orang soleha. Ustadz, saya tidak pernah belajar agama. Ibu dengar majelis taklim saja ini, ibu dengarkan apa yang saya sampaikan, ibu pulang, ibu sampaikan ke rumah. Itu sudah dakwah namanya, Bu. Ustadz, siapa yang mau saya sampaikan? Ada orang mau dengar saya? Paling tidak ibu sampaikan sama suami dan anak. Itu sudah luar biasa. Itulah pentingnya agama. Makanya agama ini apa? Nasihat. Makanya ada ayat wal as innal insana lafi khus, terus illal ladzina amanu, terus wa amilus solihat, terus watawasau. Iman satu, amal soleh satu, nasihat dua. Lihat besarnya itu nasihat. Watawasau, saling nasihati bil haqqi, watawasau bis. Iman berapa jatahnya? Wal as, demi masa innal insana lafi khus, semua manusia dalam kerugian. Iman kecuali apa? Illal ladzina amanu, beriman berapa kali disebut? Satu. Wa amilus solihat, beramal soleh berapa kali disebut? Satu. Tapi lihat, watawasau bil haqqi, satu. Tambah lagi, watawasau. Jadi intinya, Bu, cerita yang baik-baik. Sudah makin mengaji, kita dengar ada ustadz, adakah itu yang dinamakan dengan pahala sedekah subuh? Ada dua malaikat yang berdoa di langit Allah, bahkan di bumi Allah. Yang satu malaikat ini hadis Bukhari, yang satu bilang begini, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah, lancarkan rezekinya yang sedekah habis sholat subuh. Dan yang satu lagi bilang gini, Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah, tahan rezekinya orang-orang yang menahan rezekinya habis subuh. Maka Bapak Ibu sekalian, subhanallah, ada lalu ibu-ibu datang ke saya, subhanallah, saya bilang begini, Ustaz, bagaimana kami ini ibu-ibu, kami kan gak ke masjid, bagaimana kami sedekah? Saya bilang, ibu bisa kibat transfer. Dia bilang, ait, kurang ku tahu ki, kiris, tidak tahu kan juga Ustaz. Terpaksa gara-gara ini ibu-ibu, dengar ini nasihat saya, terpaksa saya bikinkan celengan khusus. Saya bilang sama anggotaku, Piko bikinkan itu ibu-ibu celengan, bawakan ki ke rumahnya, mau ikut dong setiap subuh bersedekah. Terus ibu itu bilang, Ustaz, biar Rp1.000. Saya bilang, Bu, jangankan 1.000, 500 perak asal rutin lebih dicintai Allah daripada 10.000 tapi putus-putus. Mana dalilnya Ustaz? Mana hadisnya? Nabi bilang begini, ahabbul a'mali ilallah, amalan yang paling dicintai Allah, adwamuhu wa inqal, yang paling rutin tiap hari walaupun sedikit. Yang paling rutin walaupun apa amalan paling dicintai Allah, Bu? Ulang, yang paling rutin walaupun, ikut saya, ahabbul a'mal, coba bilang gimana? Ilallahi adwamuhu. Adwamu itu bahasa Arab, Bu, artinya dawam. Dawam itu rutin. Wa in qalla, qalla itu qalil itu sedikit. Lawannya qalil itu kathir. Apa kathir? Banyak. Iya. Maka kalau dibilangi qalla sedikit, maka Allah itu, Bu, lebih senang 5.000 tiap hari rutin daripada 100.000 satu hari Jumat saja tapi tidak pernah nih rutin. Kalau kita punya sedekah 100.000, perhatikan ini, bagi 7, anggaplah 15.000 sehari, taruh di celengan tiap subuh, jauh lebih baik daripada 100.000 tiap Jumat. Pegang katakan saya, Jumat kasih 30.000 misalkan, tapi yang lain 10.000, jauh lebih dicintai Allah, Bu. Sholat duha 2 rakaat tiap hari, Bu. Kalau bisa, kalau mau rutin seperti Nabi itu rakaat duhanya 4 rakaat. Ada hadisnya Nabi SAW, siapa yang sholat 4 rakaat duha di awal waktu, Allah selesaikan hajatnya di akhir waktu. Bayangkan, Bu, duha, ada pernah orang saya lihat sholat duha 8 rakaat. Saya tanya sama dia, Masya Allah, rutin kini sholat deh di masjid, Masya Allah, dia sholat duha 8. Saya sudah 4 rakaat, terus saya duduk-duduk sandar-sandar, kemudian saya buka handphone. Saya bilang, ih, banyaknya sholatnya ini adek. Saya panggil, dek sini ki, berapa rakaat tadi? 8 rakaat, Masya Allah, rutin kini 8. Dia bilang, tidak Ustaz, kenapa bisa banyak sekali sholat duha? Mau ke ujian? Mau ujian, orang kedokteran ternyata kasihan, mau ujian.
Jadi dia tambah terus sholatnya. Saya bilang, Dek, besok kemarin sholat? Tidak Ustaz. Besok sholat? Tidak. Saya bilang, kalau mau dekati Allah, siapa yang kasih lulus Ki? Allah Ustaz. Saya bilang, mau kita tahu caranya dekati Allah Dek? Dia bilang, mau Ustaz. Saya bilang, gampang. Rutinkan Ki amal tak, walau sedikit. Dua rakaat, tapi tiap hari Ki. Tahajud Bu, saya kasih tahu Ki Bu, jangkit mangoa. Apa? Apa itu mangoa Bu? Apa terjemahannya mangoa kah? Ada ibu-ibu, sekalinya ada masalahnya, sekalinya ada hajatnya, mangoa, Masya Allah, dia posting di Facebook, dia bilang, Alhamdulillah, begini ternyata rasanya sholat 23 rakaat. Wow, saya bilang, deh, hebat dah, moga komen tuh tapi tidak enak Kak. Saya tidak tahu kenapa muncul di berandaku, karena banyak sekali orang komen di bawahnya. Masalahnya Bu, begini gayanya, di atas sejadah ini Bu, fotonya, Masya Allah, memang kalau emak-emak tidak bisa dilawan. Dia yang punya memang, bayangkan, fotonya miring, pertama saat miring, kan orang selfie itu biasanya lurus. Atau miring begini, tak kalah kasih miring sekali, dia begini miring ya. Tidak tong begini, tidak tong potret, tidak tong landscape, setengah begini. Sudah setengah begini, dia kasih lihat sejadahnya. Harus ada sejadahnya, baru dia kasih begini mukanya. Viral di Facebook, tahun berapa itu waktu ya. Jadi muncul di berandaku. Ketika ada saya sini, kelihatan sejadahnya. Baru dia begini, Alhamdulillah, begini nikmat, begini terasa nikmatnya sholat 23 rakaat sambil menangis mengutarakan hajat kepada Allah. Dia bilang begitu. Woi, banyak orang komen, nggak perlu diposting, ikhlas aja karena Allah. Ada yang bilang di bawahnya, wah Masya Allah hebat banget, saya dua rakaat aja susah. Banyak di bawahnya komen tuh. Apa ya teman? Saya tuh mau bertanya begini, Bu, kemarin sholat gak? Terus ada yang tanya komen, itu sholatnya motivasinya apa ya? Banyak banget tahajudnya. Nabi aja cuma 11 yang rutin. Benar, ada hadisnya Aisyah. Kata Rasulullah SAW, Aisyah mengatakan, Nabi itu tidak lebih dan tidak kurang, yang paling rutin tiap harinya an ihda asyara rak'ah, 11 rakaat. Yang paling rutin Nabi 2, 8. Apa namanya sholat, apa namanya itu 8? Tahajud. Tambah, biasanya Nabi 2 dulu, baru 1, 3. Namanya sholat witir. Tapi kalau kita di Indonesia, biasanya witir itu bisa langsung 1 kali salam, 3 rakaat langsung digas. Ada yang begitu Ustaz? Ada. Sekarang lihat ya Bu, dia posting itu, ada yang lucu di bawah itu komen begini. Dia bilang, Bu, mohon maaf, dia katakan begitu, mohon maaf, Nabi itu enggak lebih dari 11 rakaat. Langsung dia, ini ibu sendiri yang posting, dia bilang begini, ibu ini bilang begini, dia bilang, mohon maaf, saya lagi banyak hajat dan masalah yang saya minta Allah. Nah, terus mau komen di bawahnya, oh pantas, ada yang langsung bilang, wah ibu-ibu, kumpul ibu-ibu semua di situ, mulai dari paling haters sampai paling mendukung. Tapi ada satu ibu komennya, Masya Allah, unpredictable. Tidak bisa memang diprediksi, karena memang namanya ibu-ibu itu ras terkuat Ustaz ya. Tiba-tiba itu dia pakai kapital semua, huruf kapital semua. Langsung dia bilang begini, ini ibu-ibu dia di luar dugaan komennya. Langsung dia bilang begini, hei semua yang komen di sini, iya, sudah mau kokah sholat? Subhanallah. Sholat subuh, maksudnya di sini tuh sholat subuh mau dulu, sholat zuhur. Jangan bicara tahajud, sholat itu mau dulu. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian belakang Allah. Nah, kembali lagi fokus Bapak Ibu sekalian. Lihat, Bu, ternyata dakwah ini amalan untuk semua orang. Tapi ada 3 syaratnya memberi dakwah. Nah, ini boleh mencatat ini sekarang habis ini. Syarat memberi dakwah itu Bu, tidak harus ustadz, tidak harus ustazah. Ustadz, saya baru hijrah, saya baru belajar ngaji online. Apakah saya bisa ngajarin adik saya? Bisa. Paling tidak ngajarin adiknya bilang, Dek, saya ada ustazah, kamu mau ikutan ngaji nggak? Nanti saya bayarin. Ada kan sekarang ngaji-ngaji online, banyak kan? Banyak. Belajar bahasa Arab online, punya ustazah, offline, online, kajian, Masya Allah. Ajak adiknya, ajak kakaknya,
Iya, wah, Masya Allah. Makasih banyak. Dari tadi saya cari sapu tanganku, saya bilang mana? Kulupai bawa. Ya, ajak orang-orang bu, percaya sama saya. Majelis taklim yang paling hebat dari pahala majelis taklim, bu, pahala mengajak. Percayakan. Makanya kalau ada flyer, biasanya kan ada flyer ajakan. Jangan tunggu orang lain sebar, kita sebar duluan. Siapa tahu ada ibu-ibu tidak tahu ini informasi, terus gara-gara kita WA dia secara khusus, dia lihat ada Ustaz Forozi datang di Masjid At-Taqwa, tidak tiap hari dia bisa datang ke situ. Datang deh. Ternyata itu yang kirim flyer cuman modal WA saja, bu. Kita kirim, dia datang. Gara-gara dia datang, dia dengar ceramah. Berapa mi tadi? Bayangkan dari saya awal ceramah sudah 15 menit saya ceramah. Berapa mi amalan? Tahajud sudah disindir, sedekah sudah disindir habis sholat subuh, duha sudah saya sindir, betul atau tidak? Banyaknya pahala. BTP ini setahu saya Ustaz, kalau saya tidak salah ya, karena saya pernah lama tinggal di BTP, kalau saya tidak salah di sini 40.000. Berapa kakak di sini kah? BTP semua. Masjidnya saja 48. Masjidnya saya ada berapa? 48 apa? Masjid. 48 masjid. Masjidnya saja 48. BTP saja. Saya pernah dengar info, ini masyarakatnya BTP kalau di total lebih banyak dari kota Parepare. Serius kah? Siapa yang pernah bilang itu? Betul ya? Jadi serius, saya pernah dengar itu info aja dari Pak Lurah yang sekarang jadi anggota DPR, Pak Sani ya, Pak Lurah ya, kasihan ya, alhamdulillah jadi dewan mitawa ya. Itu gara-gara urus masjid dia. Coba dia urus masjid, nggak mungkin saya endorse ya. Karena dia urus masjid ya, kita promosi tongi tawa ya. Ya kalau kita kemana-mana ya, yang kau tahu lupa, coblos Pak Lurah. Jadi tahu, alhamdulillah. Iya. Masya Allah. Bu, sekarang saya kasih tahu, bu. Perhatikan, Bapak Ibu, dengarkan ini, luar biasa ini pahalanya. Ternyata, bu, zaman sekarang gampang sekali cari pahala. Namanya pahala dakwah. Dakwah itu mengajak orang dalam kebaikan. Ta'murunan nas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil. Sesederhana itu dapat pahala, dan ini pahala pasti. Ada pahala yang tidak pasti. Apa pahala yang tidak pasti, Ustadz? Banyak yang kita tidak bisa prediksi dapatnya saya ini. Tapi Masya Allah, kalau dakwah ini pahalanya pasti, Bapak Ibu sekalian. Apa pastinya, Ustadz? Pastinya orang lain itu ikut. Setelah dia ikut saja, dia duduk saja dengar, kita sudah dapat pahala. Kenapa, Ustaz? Dia dengarkan majelis ilmu. Di majelis ilmu ada malaikat berkumpul. Tidak berkumpul satu kaum, kata Rasulullah, kecuali ada malaikat yang berkumpul. Hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmat. Dikelilingi rahmat Allah, dicurahkan rahmat. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Satu-satu disebut namanya yang hadir di hadapan penduduk langit. Gara-gara siapa dia datang? Oh, ada yang bikin undangannya. Fokus. Misalkan forum komunikasi Islam BTP. Jangan mohon maaf, menolak kalau diajak jadi pengurus. Biasa ada ibu-ibu, Masya Allah, dia bilang sibuk kak Pak Ustadz. Saya bilang sibuk apa ki ibu? Kenapa kita tidak mau jadi pengurus masjid? Bikin juga itu buka puasa di masjid-masjid tak? Dia bilang sibuk kak, urus anak-anakku di rumah. Bu, percaya sama saya, tidak akan pernah ada orang mengurus rumah Allah kecuali Allah berkahi rumahnya. Tapi coba lihat, orang yang hanya fokus sama rumahnya sendiri, dia tidak mau urus rumahnya Allah, percaya sama saya, selalu ada hal yang memberantakan di rumahnya. Kalau mau sakinah rumah tabu, urus-urus juga rumahnya Allah. Makanya kalau diajak jadi pengurus majelis taklim di masjid masing-masing, berlomba-lomba fastabiqul khairat. Lomba-lomba dalam kebaikan. Begitu juga bapak-bapak, lomba-lombalah jadi pengurus, subhanallah. Seandainya, Masya Allah, iya, saya ini bisa saya urusi semua Bapak Ibu sekarang. Tapi kan tidak ada waktu, kita harus tahu diri. Ini masjid luar biasa banyaknya. Di Baruga saja tempat saya tinggal itu 8 masjid, semuanya saya jadi dewan pembina. Mau ikut atau tidak terserah. Di Bukit Baruga itu ada 8 masjid, 3.500 kakak. Bayangkan, luasnya itu perumahannya Pak JK di situ, di tempat saya tinggalin. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, 8-8-nya minta saya jadi pengurus. Saya tidak bisa. Saya bilang kalau mau saya jadi pembina. Oke Ustadz. Maka saya keliling itu, ada masjidnya Ibu Fatimah Kalla, ada masjid Raya Baruga depan, ada masjidnya Pak Ansari yang komisarisnya Kalla, banyak di situ semua. Saya jadi dewan pembina saja. Dan
Kita berlomba-lomba, Bu, karena bisa jadi ini, mohon maaf, mengurus dakwah, mengurus masjid, ini yang pasti diterima. Kenapa? Karena kita urus Allah. Kita urus rumahnya Allah. Kita urus dakwah. Dakwah itu apa? Menyampaikan agama Allah. Hal yang paling mohon maaf Bapak Ibu sekalian, banyak diremehkan orang hari ini adalah mengurus masjid, mengurus majelis taklim. Dianggap itu kecil pahalanya. Saya kasih tahu, wallahi, Nabi pernah pegang tangannya Ali bin Abi Thalib. Dia pegang tangannya, dia tatap mukanya, lalu dia bilang sama Ali bin Abi Thalib. Siapa Ali bin Abi Thalib? Menantunya. Ini yang nikahi Fatimah, ayahnya Hasan dan Husain, cucu Nabi, cucu kesayangan Nabi, yang sudah dijamin pemuka surga. Dipegang tangannya Ali bin Abi Thalib, lalu ditatap matanya. Wallahi, 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 kata Nabi SAW, demi Allah wahai Ali, demi Allah wahai Ali, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun min khumurin na'am. Kata Rasulullah pada Ali bin Abi Thalib. Saya S2, S3, saya jurusan hadis Bapak Ibu sekalian. Saya dengar ini hadis, menangis saya. Nah saya bilang, ternyata ya Allah, inilah amalan yang paling sering ditinggalkan. Sampai bersumpah Nabi dan bilang begini sama Ali bin Abi Thalib, demi Allah wahai Ali, seandainya ada satu orang dapat hidayah lewat ajakanmu, itu lebih baik daripada kamu dapat onta merah yang sangat besar. Tahu nggak harga onta merah di Arab Saudi itu milik raja-raja rata-rata. Harganya 2 miliar, Bu. Bayangkan tuh, dapat ke 2 mobil Alphard, itu onta merah, itu onta besar, yang kalau dia tidak makan di gurun pasir 2 bulan dia kuat, yang kalau dia lari, larinya lebih kencang daripada kuda. Onta merah itu hewan paling kuat dan paling mahal harganya di tanah Arab, namanya khumurun na'am. Itu besar, kuat, mahal, hanya dipakai oleh raja-raja. Tahu nggak dia? Tahu nggak Bapak Ibu sekalian? Itu pahala orang mengajak orang lain ke surga. Bapak Ibu sekalian, jangan cukupkan diri kita dengan amalan kita. Wallahi menyesal. Ada orang rajin sekali mengaji di rumahnya, datang majelis taklim, diundangi majelis taklim, apa dia bilang, Bu? Ketika diundang majelis taklim, Bu, besok majelis taklimnya Ustaz Farozi datang Ki, hari Sabtu sore. Apa dia bilang? Tidak bisa Kak. Kenapa Ki, Bu? Lagi ku selesaikan target khatam Quranku. Inilah orang yang tidak mengerti mana pahala yang berkaitan dengan orang lain, mana pahala yang berkaitan dengan diri sendiri. Khatam Quran, Bu, bisa sendiri, bisa di lain waktu. Tapi kalau mau dapat pahala berdakwah, mau dapat pahala mendengar ceramah, pahala majelis ilmu, pahala silaturahim, yang kata Nabi, siapa yang bersilaturahim? Ini kan silaturahim namanya, ketemu orang di sini. Kalau orang tidak ketemu, tidak bisa namanya silaturahim. Silaturahim itu harus ketemu. Kalau tidak ketemu, itu bukan silaturahim namanya, silatu WA namanya. Ketemu pi orang baru lancar rezeki. Bu, jangan salah nah. Hadisnya Nabi itu bilang begini, man ahabba ayyubsatalahu fi rizki, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi azarihi, ini hadis Bukhari, dan mau dipanjangkan umurnya, fal yasir rahimahu, banyak-banyak dia sambung silaturahim ke orang-orang yang dia sayangi. Punya uak, punya tante, datangin rumahnya, silaturahim. Punya om, datangin. Punya tetangga, datangin rumahnya, itu namanya silaturahim. Ketemu dua kasih sayang. Tapi kalau di WA aja kibaku sapa-sapa, namanya silatu WA. Makanya penting majelis taklim, penting kajian, penting tablik akbar. Kenapa? Karena ketemu orang. Itulah yang membuat rezeki lancar, usia makin panjang, diberkahi oleh Allah. Iya. Itu yang Masya Allah Bapak Ibu sekalian, banyak orang salah dan tidak memahami. Saya ingatkan Ki, Bapak Ibu sekalian, ada 3 syarat kalau mau Ki berdakwah. Boleh kita catat ini. Ustadz, katanya Ustadz berdakwah itu penting Ustadz. Iya, betul Bu. Tapi mohon maaf, ada syaratnya 3. Tidak boleh Ki berdakwah kalau tidak penuhi 3 syarat ini. Ustadz, harus Ki ustazah? Tidak. Harus jadi Ustadz? Tidak. Iya. Tapi 3 syarat ini harus terpenuhi kalau mau dapat pahala dakwah. Yang tadi saya bilang, lebih besar daripada pahalanya onta merah. Harganya 2 miliar, besar sekali pahala itu. Itu nasihat Nabi kepada Ali bin Abi Thalib, menantu kesayangannya, ayah dari cucu kesayangannya Hasan dan Husain. 3 syarat